dari kelompok 19 ingin mempresentasikan migrasi internal dan mobilitas jarak pendek atau internal migration in short distance mobility dengan teman saya Swep Dina Magagansa dan saya sendiri Sharon Virginia Mirekli. Yang pertama ada konsep mobilitas dan migrasi. Yang kedua ada klasifikasi populasi menurut status mobilitas. Yang ketiga ada migrasi seumur hidup dan terbaru. Yang keempat ada perbandingan internasional mobilitas spasial. Yang kelima ada migrasi bruto dan neto. Yang keenam ada migrasi internasional dan internal. Yang ketujuh ada perbandingan internasional mobilitas spasial. Yang kedelapan ada masalah migrasi pengukuran. Yang kesembilan ada tingkat migrasi dan basisnya. Yang kesepuluh ada sumber data dan statistik. Yang ke-11 ada analisis data langsung. Dan yang ke-12 ada determinan dan konsekuensi migrasi. 13 ada durasi tinggal dan terakhir. Dan yang terakhir ke-14 ada determinan dan konsekuensi migrasi. Konsep mobilitas dan migrasi. Konsep demografis mobilitas mengacu pada pergerakan spasial, fisik atau geografis, atau berbeda dari konsep sosiologis yang mengacu pada perubahan status, misalnya pekerjaan. Bab ini membahas bentuk mobilitas geografis, bukan mobilitas sosial. Istilah migrasi seperti yang digunakan oleh para demograf mengacu pada mobilitas melintasi batas politik atau negara, atau batas administratif. Dengan kata lain, migrasi dapat diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah yang lain. Secara praktis, migran didefinisikan secara operasional sebagai penggerak yang mengubah wilayah administratifnya dari tempat tinggal biasa. Area tersebut mungkin merupakan divisi premier, sekunder, atau bahkan tersier di suatu negara. Nama wilayah administratif tertentu dari tempat tinggal sebelumnya biasanya juga dicatat. Klasifikasi populasi menurut status mobilitas. Data mobilitas biasanya diperoleh dari pertanyaan yang membandingkan tempat tinggal saat ini dengan tempat tinggal pada tanggal sebelumnya. Dengan orang yang melaporkan jenis perubahan tempat tinggal tertentu yang diklasifikasikan sebagai migran. Data ini menghasilkan klasifikasi penduduk menurut status mobilitas. Pada prinsipnya, pertanyaan survei yang secara langsung menanyakan responden tentang riwayat mobilitas dapat mendeteksi semua gerakan yang dilakukan selama periode tertentu. Tetapi sekali lagi, informasi hanya diperoleh untuk orang-orang yang bertahan hingga akhir. Berikut ini merupakan contoh klasifikasi berupa survei populasi yang ada di Amerika Serikat pada Maret tahun 2000. Migrasi sumber hidup dan terbaru. Salah satu cara tertua untuk mengukur migrasi internal adalah dengan pertanyaan tentang tempat lahir, dengan tempat biasanya mencakup negara dan subdivisi internal yang besar, seperti negara bagian, provinsi, atau wilayah, dan lebih jarang menyertakan subdivisi yang lebih kecil seperti kabupaten, kota, atau jenis lainnya lokalitas. Pertanyaan semacam itu awalnya dinyatakan dalam sensus, tetapi terkadang dimasukkan dalam survei. Mereka dikatakan menawarkan ukuran mobilitas seumur hidup karena kemungkinan analis untuk menentukan perbedaan antara tempat orang dilahirkan dan tempat tinggal mereka pada saat sensus atau survei. Perbandingan internasional mobilitas spasial. Analisis dari sebagian besar subjek demografis telah menampilkan perbandingan internasional dan supaya berkelanjutan telah dilakukan untuk mencapai perbandingan internasional yang lebih besar dalam ukuran analisis. Sebaliknya, perbandingan negara dalam hal kecenderungan mobilitas jarang terjadi. Mengukur pergerakan melintas
kombinasi unit spasial dengan ukuran berbeda menciptakan masalah yang tidak dapat diatasi dalam menerjemahkan unit geografis yang menentukan migrasi satu negara ke negara yang lain. Misalnya, AS menjadi kanton Swiss atau prefektur Jepang. Alternatif untuk mengembangkan algoritma konversi seperti itu adalah dengan fokus pada ukuran kedua yang ditunjukkan pada tabel 19.1, ukuran mobilitas perumahan. Persentase populasi yang mengubah tempat tinggal biasa dalam 1 tahun tidak sensitif terhadap perbedaan spasial dalam unit yang menentukan migrasi, dan dengan demikian dapat memberikan ukuran mobilitas total yang dapat dibandingkan secara internasional seperti ditunjukkan tabel yang di samping ini, tabel 19.2. Tabel 19.2 ini menunjukkan variabilitas yang cukup besar dalam tingkat mobilitas perumahan di antara 14 negara, yang ditunjukkan berkisar dari tingkat tahunan 6,1% di Irlandia hingga 17 sampai hingga 18% di Australia, Amerika, dan Kanada. Perbedaan ini cenderung terjadi di antara wilayah geografis yang luas di masing-masing negara. Long 1991. Perbedaan juga tidak dapat dikaitkan dengan komposisi usia yang bervariasi, karena tingkat mobilitas tinggi di antara orang dewasa muda. Negara dengan populasi yang lebih tua mungkin diharapkan memiliki tingkat perpindahan yang lebih rendah. US Census Bureau Census 2001a. Perbedaan yang terungkap dalam tabel 19.2 cenderung bertahan di semua kelompok usia, meskipun perbedaan agak lebih besar pada usia dewasa muda dan lebih sedikit pada kategori usia tua. Long 1992. Menurunnya perbedaan dalam mobilitas perumahan orang-orang yang sangat tua mencerminkan fakta bahwa pada kelompok usia ini, kerentanan yang meningkat dan pindah ke rumah anak-anak atau rumah kelompok menyebabkan mobilitas yang cukup besar dan merupakan kekuatan yang cukup seragam di antara negara-negara yang maju, ditunjukkan pada tabel 19.2. Berikut ini tabel 19.2 presentasi penduduk yang mengubah tempat tinggal biasa dalam 1 tahun untuk negara yang terpilih sekitar 1981. Migrasi bruto dan neto. Migrasi bruto adalah pergerakan orang masuk dan keluar dari suatu daerah. Migrasi bersih adalah perbedaan antara keduanya untuk suatu negara secara keseluruhan dengan mengabaikan imigrasi. Migrasi masuk sama dengan migrasi keluar. Jadi, migrasi internal bersih adalah 0. Migrasi internasional dan internal. Migrasi internasional mengacu pada perpindahan dari satu negara ke negara lain, sedangkan migrasi internal mengacu pada perpindahan dari satu. Masalah migrasi pengukuran. Seperti yang telah kita lihat, migrasi secara konseptual kompleks. Bagaimanapun diukur, migrasi secara sewenang-wenang didefinisikan dengan mengacu pada jarak, interval waktu, batas geografis, kelanggengan perpindahan, dan gagasan tentang tempat tinggal yang biasa. Tingkat migrasi dan basisnya. Tingkat mobilitas berbasis populasi yang umum berasal dari berbagai sumber adalah pertanyaan tentang basis yang tepat digunakan, sebuah masalah yang dibahas secara panjang lebar oleh Hamilton 1965, Tomlinson 1962, dan UN Manual 6 atau Persatuan Negara-Negara 1970, pengukuran mobilitas yang melibatkan basis dan tingkat populasi dibahas dalam subbagian tentang tindakan yang digunakan dalam analisis.
ukuran tingkat mobilitas atau rasio jumlah orang yang pindah dalam suatu interval waktu terhadap populasi yang beresiko selama interval tersebut adalah M kecil sama dengan buka kurung M besar per P tutup kurung kali K, di mana M kecil ini adalah tingkat mobilitas, M besar jumlah mover, P besar ini populasi beresiko, K ini konstanta seperti atau 100 atau 1000. Untuk mobilitas dan mover, istilah yang lebih spesifik itu adalah migrasi dan migran. Dapat diganti untuk negara secara keseluruhan. Tarif ini mengukur tingkat mobilitas atau migrasi secara keseluruhan. Dalam kasus migrasi, 3 tingkat analogi adalah migrasi masuk, migrasi keluar, dan migrasi bersih yang diberikan masing-masing oleh MI sama dengan buka kurung I per P tutup kurung dikali K. MO sama dengan buka kurung O per P tutup kurung dikali K. MN sama dengan buka kurung 2 kali I kurang 0 tutup kurung per P tutup kurung dikali K. Sumber data dan statistik. Yang pertama ada registrasi populasi. Tempat lahir. Sistem pencatatan penduduk yang berkelanjutan mengharuskan setiap orang untuk mentransfer catatannya dari satu kantor pencatatan lokal ke yang lain saat pindah. Yang kedua, ada sensus dan survei. Sumber data migrasi yang paling umum adalah sensus biasa. Data migrasi periode tetap telah dikumpulkan di setiap sensus sejak 10 tahunan, sejak tahun 1940 dan akan berlaku untuk seumur hidup. Selanjutnya ada sejarah migrasi. Sejarah migrasi tidak terbatas pada survei sampel nasional, tetapi mungkin juga berasal dari survei di wilayah tertentu. Kemudian ada estimasi sisa. Estimasi sisa tidak memerlukan pertanyaan khusus dan dapat dihitung dari jumlah populasi yang dipilah berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau bahkan dari total populasi. Kualitas data dan statistik. Yang pertama ada status mobilitas atau migrasi. Untuk menganalisis status mobilitas atau migrasi, jenis angka turun yang paling sederhana adalah distribusi persentase menurut status mobilitas. Untuk beberapa tujuan, misalnya, perbandingan dua negara bagian di negara yang sama akan lebih baik untuk berdasarkan distribusi persentase pada total tidak termasuk kasus tidak dilaporkan. Untuk beberapa negara tidak diketahui, yang ditampilkan hanyalah sebagian yang tidak diketahui karena non-respon telah dialokasikan sebagian. Persentase untuk berbagai jenis mobilitas juga dapat dianggap sebagai tingkat mobilitas per 100 penduduk. Tingkat migrasi masuk, keluar, dan bersih. Efektivitas migrasi internal dapat diukur dengan rasio migrasi bersih terhadap perputaran. Ukuran yang disusulkan oleh Schrock 1959. Semakin tinggi rasio
Untuk satu set wilayah, semakin sedikit pergerakan yang diperlukan untuk mempengaruhi sejumlah distribusi populasi di antara mereka. Sebuah tingkat migrasi parsial didefinisikan sebagai jumlah migran ke suatu daerah dari asal tertentu atau dari suatu daerah ke tujuan tertentu per 1000 atau per 100 populasi di salah satu asal dan tujuan. Itu tingkat migrasi keluar. Sebagian dapat dinyatakan sebagai M pangkat 0 G sama dengan buka kurung mg per pi tutup kurung kali 1000, di mana mg adalah aliran dari daerah saya ke daerah J. Untuk aliran dari J untuk saya, tingkat migrasi keluar parsial adalah M pangkat 0 G sama dengan buka kurung mg per pi tutup kurung kali 1000. Itu tingkat kotor dari pertukaran populasi dapat didefinisikan sebagai G RI I menuju J sama dengan buka kurung M IJ tambah MG tutup kurung per PI ditambah PJ tutup kurung dikali 1000. Tingkat pertukaran populasi bersih. Kemudian NRI I menuju J sama dengan M buka kurung M J kurang MG tutup kurung per PI tambah PJ tutup kurung kali 1000. Berikutnya ada indeks preferensi migrasi. Indeks preferensi migrasi adalah ukuran lain dari mobilitas periode tetap. Indeks ini dapat dihitung dengan beberapa cara, namun yang paling berguna berkaitan dengan migran antar wilayah saja, yaitu indeks preferensi untuk suatu negara bagian hanya berkaitan dengan migrasi antar negara bagian. Berikut rumus mencari indeks referensi migrasi. P dikali I dikali sama dengan buka kurung MOD buka kurung sigma PI kurang P0 buka tutup kurung per M kecil P besar 0 P durasi tinggal D, dan tutup terakhir kurung dikali tempat tinggal 100. sebelumnya. Pertanyaan khas Di mana tentang lama tinggal M, berbentuk OD sudah berapa jumlah lama sebenarnya subjek dari tinggal di migran daerah ini, dari 0 sampai yaitu daerah tempat tinggal P biasa. dikali 0, P dikali Pertanyaan 0 pendamping yang sama dengan logis populasi dan yang di asal direkomendasikan oleh Perserikatan PD Bangsa-Bangsa 0 sama dengan adalah populasi tentang nama daerah tempat tempat tujuan. tinggal sebelumnya. PS saya Tetapi dalam sensus sama dengan nasional, populasi nasional. Sebagian besar negara M, yang menanyakan proporsi pertanyaan migran tentang antar lama daerah tinggal di telah puas dengan populasi hanya menanyakan nasional. tempat lahir. Ada dua cara Jadi, untuk mendefinisikan migran Cara dari yang data sangat tersebut, berbeda untuk mengukur yaitu yang data pertama, dengan seseorang yang menghitung pernah jarak pindah ke daerah dalam tersebut kurung kapan saja di masa dalam lalu dan masih kilometer tinggal di atomnya sana. antara Kategori titik ini asal dan mencakup tujuan. migran primer, Sebenarnya sekunder algoritma atau progresif, suatu dan alamat kembali. akan lebih praktis Dengan definisi untuk ini, memulai jumlah migran akan dengan melebihi status jumlah titik migran asal seumur dan hidup. tujuan yang dikelompokkan Yang kedua, dalam area seseorang yang populasi pindah ke yang daerah tersebut memperkirakan jarak sejak tanggal antara tertentu, pusat area 1 asal tahun dan yang tujuan. lalu, 2 tahun yang lalu, dan seterusnya. Sekali lagi, ini mungkin seseorang yang bermigrasi hanya sekali sejak kelahirannya, migran sekunder atau migran yang kembali. Area-area yang dirujuk sebelumnya adalah area-area seperti kota madya, kabupaten, dan sebagainya, yang merupakan definisi migrasi untuk negara.
Ukuran berasal dari mikrodata. Meningkatnya ketersediaan mikrodata, terutama mikrodata longitudinal sejak tahun 1970-an, telah mendorong kemajuan yang signifikan dalam mengukur mobilitas orang, dan sebagai konsekuensinya, menyempurnakan konseptualisasi dalam proses itu sendiri. Tabel kehidupan multistate dari transfer antar wilayah. Perpanjangan metode tabel kehidupan seperti itu telah mengarah pada pengembangan tabel kehidupan kerja, tabel pernikahan, tabel kehidupan sehat, dan sebagainya, yang masing-masing memberikan ukuran rata-rata tahun kehidupan kerja, kehidupan lajang, dan hidup sehat, serta tindakan. 4 langkah umum dalam derivasi tabel multistate untuk migrasi antar wilayah adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung pusat tingkat migrasi spesifik, usia, dan tingkat kematian. Yang kedua, gunakan tarif sentral pada langkah pertama sebagai perkiraan intensitas transisi yang sesuai. Yang ketiga, ubah intensitas transisi pada langkah 2 menjadi probabilitas transisi. Yang keempat, gunakan probabilitas transisi pada langkah 3 dalam kombinasi dengan akar asumsi untuk jumlah kelahiran di setiap wilayah untuk membuat tabel. Distribusi populasi pada akhir periode tertentu diturunkan sebagai produk matris dari data